Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan hari ini saya akan memberikan Anda tutorial tentang penggunaan Learning Management System berbasis Moodle, di mana ini saya fokuskan untuk kepada user sebagai pengguna yang berstatus sebagai guru atau dosen atau teacher. Nah, oke. Kita sebelum kita eh, ke lebih dalam tentang pembahasan hari ini, terlebih dahulu kita harus tahu dulu intinya alamat dari website e-learning kita yang harus kita lakukan. Tentunya pastikan juga Anda eh, sudah memiliki akun dari e-learning tersebut. Nah, eh, jika sudah memiliki akun, sorry, sebentar. Jika sudah memiliki akun, maka yang harus kita lakukan lebih awal itu pertama adalah login dulu. Misalnya saya menggunakan login dengan milik saya karena ini sudah tersimpan di eh, dalam Windows, dalam laptop saya. Di sini saya menggunakan akun saya sebagai yang perannya sebagai seorang teacher atau dosen atau guru. Baik, saya akan masuk di sini. Nah, misalnya saya ingin karena di sini ada beberapa di tampilan ini ada beberapa mata kuliah yang betul-betul saya ampu di dalam mata kuliah tersebut. Nah, sekarang kita harus pilih salah satu perkuliahan yang mungkin kita katakan untuk kita susun sebuah eh, pertemuannya sebuah materi-materi yang ada di dalam perkuliahan tersebut. Untuk itu saya akan pilih di sini. Oke, ini logika dasar B karena yang lain supaya kita tidak mengganggu yang lain karena ini sudah saya isi, ini yang masih belum tersisi. Silahkan diklik perkuliahan, misalnya ada mungkin Bapak Ibu yang lain punya perkuliahan yang berbeda dengan saya dan mesti harus sama karena perkuliahan ini muncul yang sudah diedit atau disetting oleh seorang admin admin LMS yang Bapak Ibu punya gitu kan. Nah, pertama kita saya coba akan perkuliahan ini ke logika dasar. Kita ke logika dasar. Jadi muncul di tampilan LMS Anda bahwa di sini ada beberapa hal yang mesti harus kita ketahui terlebih dahulu. Jelas ada judul di sini, ada dashboard. Ketika kita mengklik ini kita akan kembali ke bagian awalnya. Intinya kita pastikan diri Anda harus berada di dalam tampilan seperti ini. Oke, yang pertama yang harus kita lakukan adalah klik Tune Editing On. Nah, silahkan Bapak Ibu klik Tune Editing On. Artinya di sini kita mengklik Tune Editing On itu kita punya mengizinkan akses untuk bisa mengedit di beberapa dashboard yang kita miliki. Nah, sekarang ya sekarang kita masuk untuk yang pertama yang mesti kita harus lakukan pada LMS ini adalah yaitu adalah tentang kita harus membuat absen. Jadi artinya di sini kenapa harus membuat absen? Jadi dalam LMS ini ada beberapa di sini yang tampil yang masih kosong. Di sini itu artinya kita sudah memiliki materi pada RPS. Nanti kita akan isi di sini sesuai dengan RPS yang dimiliki. Nah, kita lakukan dulu. Pertama yang harus kita lakukan adalah membuat absen atau bisa saja Anda membuat sebuah materi gitu kan. Misalnya, oke, kita ambil salah satu yaitu menyusun sebuah materi dulu. Menyusun sebuah materi atau biasanya di perkuliahan idealnya adalah yang perlu dipersiapkan itu adalah daftar hadir atau daftar hadir mahasiswa. Oke, itu saja dulu ya kita buat daftar hadir mahasiswa. Baik, sorry, kecepatan. Baik, klik add an activity or resource. Ini harus kita klik
and activity and resource. Kita harus membuat daftar hadirnya yang paling atas ya. Jadi daftar hadir itu bukan setiap kali pertemuan, tetapi kita membuatnya satu saja daftar hadir sekarang. Oke, kita klik. Nah, klik attendance karena ini berbahasa Inggris. Attendance-nya artinya daftar hadir. Nah, klik attendance. Oke, kita sudah masuk ke settingan attendance. Kita bisa mengubah namanya attendance ini menjadi daftar hadir. Oke. Nah, setelah itu jika kita ingin menuliskan sebuah deskripsi di sini, misal kita tulis deskripsinya di sini adalah isilah daftar hadir ini. Nah, untuk menampilkan deskripsi ini kita klik centang. Oke, klik centang. Itu. Nah, baru kita save and return of to course atau save and display. Kita pilih ini saja ya. Ini sama saja, kita akan kembali ke display-nya. Ini kita kembali kepada course-nya atau kelasnya. Tapi jangan di-cancel mengulang kembali loh. Oke. Nah, jadi sudah membentuk di sini namanya attendance-nya daftar hadir. Nah, ada hal yang perlu kita lakukan di dalam daftar hadir ini, yaitu sekarang mengisi waktunya. Waktunya tentunya waktu daftar hadir ini sesuai dengan jadwal perkuliahan yang sudah Anda ketahui. Jadwal perkuliahan yang sudah Anda ketahui. Oke, kita mulai. Nah, di sini ada panel seasons, add season, report, export, status set, temporary user. Oke, kita mulai dari, karena di sini untuk melihatnya, kita mulai dari penambahan sesinya, add session. Oke, klik add session. Nah, kita berada di sini. Nah, mulai kita mengklik tetap ya all student. Di sini kita mulai mengklik tanggalnya. Di sini tanggalnya. Nah, kira-kira Bapak Ibu perlu melihat jadwal kembali. Tanggal berapa pelaksanaan perkuliahan Anda dimulai? Misal kita lihat jadwal atau kalender. Misal kita jadwal Bapak Ibu katakanlah mulai tanggal 8. Oke, kita atau sekarang ya, tanggal yang sekarang 20 supaya tidak mundur-mundur waktunya karena kita pelaksanaan ini tanggal 20. Misal tanggal 20 kita memulai atau ya tanggal 20. Memulai tanggal 20 atau di minggu pertama enggak apa-apa tanggal 8. Oke, tanggal 8 kita pakai saja ya, tanggal 8 Maret 2021. Oke, 8 Maret. Ini jamnya, sorry. Nah, ini dia tanggalnya 8 Maret 2021. Pas kan? 8 Maret 2021. Jam berapa pelaksanaan perkuliahan? Katakanlah jam 8.00. Nah, ini harus mengacu semua pada jadwal perkuliahan Anda ya. Jam 8.00 sampai dengan jam 10 misalnya 00. Oke. Ini ya. Jika Anda ingin menulis deskripsi, silahkan klik deskripsinya di sini. Jika tidak, dikosongkan tidak apa-apa juga. Nah, ini sudah jelas ya. Jadwal Anda memulai perkuliahan itu pada tanggal 8 Maret 2021 jam 8.00 sampai dengan 10.00. Nah, kita harus membuat, karena ini kita membuat satu, jika kita hanya membuat di sini berarti ini hanya untuk satu kali pertemuan. Nah, bagaimana caranya sekarang untuk membuat semuanya, satu absen tapi untuk 16 kali pertemuan. Karena di perguruan tinggi kita menggunakan 16 kali pertemuan. Oke, kita klik multiple session. Centang revert the session above as follow. Oke. Nah, tanggal 8 ini hari apa? Coba dilihat. Tanggal 8 ini hari Senin, Monday, hari Senin. Maka kita centang Monday di sini. Gitu. Sesuaikan dengan jadwal. Nah, berakhirnya perkuliahan ini selama 16 kali, kapan kira-kira? Ini harus kita menghitung secara manual. Kalau tanggal 8 untuk 16 kali pertemuan, itu kita kemungkinan akan berakhir pada bulan Juni, tanggal 21. Disinilah dia 16 kali pertemuan, tanggal 21, bulan Juni. Di sini kita tulis bulan Juni. Hitung minggunya ya Bapak Ibu. Coba kita cara
manual dari Maret. 1, 2, 3, 4. 16 kali pertemuan ya, 16 minggu ya. 1, ulang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, yaitu tanggal 21 Juni 2021. Di sini kita tekan klik Juni, pilih 2021. Student recording, supaya mahasiswa untuk merecord mahasiswa yang mengklik daftar hadirnya, kita harus centang allow student to record on attendance. Nah, untuk supaya otomatis, automatically select hackers status available. Ini kita centang. Ini kita harus cross check kembali, periksa kembali apakah sudah betul apa tidak. Memulai perkuliahannya, kita ulang ya, memulai perkuliahannya tanggal 8 Maret 2021 jam 8.00 sampai dengan 10.00 hari Senin. Berakhirnya pertemuan itu adalah pada tanggal 21 Juni 2021. Ya. Oke. Nah, jatuhnya 21 itu harus sesuai dengan kalender ya. Kalau misalnya jatuhnya tanggal 21 ya hari Senin, gitu harus sesuai dengan yang di sini, Bapak Ibu. Kalau di sini tanggal 8-nya pada hari Senin, di sini juga hari Senin, gitu. Dan harus dicentang hari Senin dan tanggalnya juga hari Senin. Oke. Kita klik add. Nah, di sini sudah terbentuk Bapak Ibu, sudah terbentuk sebuah daftar hadir 18 kali pertemuan sesuai dengan minggunya. Minggu pertama tanggal 8, minggu kedua tanggal 15, minggu ketiga tanggal 22, minggu keempat tanggal 29, dan sesuai dengan kalender. Sesuai dengan kalender yang ada, gitu kan. Nanti si mahasiswa ketika sudah masuk pada kelas kita, ini akan berubah menjadi warna hijau di sini, tanda panah warna hijau, karena nanti tinggal diklik siapa yang hadir, intinya mahasiswa sudah terenroll semua. Oke, nah sekarang apa yang perlu kita lakukan setelah membuat daftar hadir ini? Melihat status setnya. Nah, ini status set yang harus kita ketahui. Prism ini adalah hadir, ya kita bahasa Indonesia kan. Late ini adalah terlambat. Exit ini adalah izin, absen ini tidak hadir. Nah, jika kita ingin memberikan dia poin nilai, ini kita harus rubah. Tergantung Anda berapa yang Anda mau berikan nilai kepada mahasiswa setiap kehadirannya. Nah, misalnya kalau saya, kalau dia hadir, saya berikan 1,0. Kalau dia terlambat, saya berikan 0,5. Kalau dia izin sama dengan 0,5. Kalau dia absen ya 0. Gitu. Baru kita klik update. Nah, ini sudah jadi. Kita kembali ke daftar hadir, sudah ke lognya sekarang. Ke lognya atau ke lognya. Ke mata kuliahnya. Nah, ini ya. Ini daftar hadir, nanti si mahasiswa itu akan mengklik ini saja. Bapak Ibu tidak perlu khawatir, setiap pertemuan itu dia akan hanya mengklik ini saja. Nah, jadi mahasiswa sudah tahu itu teknisnya seperti apa, pastinya sudah diberikan pengetahuan tentang penggunaan LMS. Nah, sekarang daftar hadir sudah jadi, kita beralih ke bagaimana menyusun sebuah materi perkuliahan. Oke, kita menyusun sebuah materi perkuliahan, misalnya di sini, kita klik edit ini, edit topik, yang paling atas ya, edit topik, baru kita centang customnya. Ini kita custom supaya tidak muncul edit topik ini, kita harus custom. Oke, baik. Customnya judulnya apa? Misalnya 1, pertemuan 1 titik. Judulnya apa? Konsep dasar. Itu dasar apa? Titik-titik ya. Konsep dasar apa gitu. Nanti Bapak Ibu menyesuaikan dengan mata kuliah sendiri. Kalau sudah jadi ya tinggal cek. Ini sederhana sekali. Oke, dia akan muncul. Begitu juga perlakuannya pada yang kedua. Misal yang kedua, kita klik ini edit topik.
centang, ruang, lingkup. Gitu. Ini nomor 2 ya, pertemuan kedua atau minggu kedua. Oke. Sepceng. Oke. Nah, ini harus Bapak Ibu buat selama 16 kali pertemuan. 1, 2, 3, 4. Nah, bagaimana cara membuatnya? Ini di add topic saja Bapak Ibu. Di add topic. Tinggal ini sudah berada 4, berarti 16 kurangi 4 berapa? 16 kurangi 4, ayo 12. Tinggal 12 kali. Oke, kita add topik. Nah, berarti dia sudah membentuk dirinya menjadi 16 kali, sehingga kita memudahkan soal pertemuan ketiga seperti langkah yang kedua tadi, 1 dan 2 tadi. Nah, sekarang kita fokus ke pertemuan pertama. Untuk mengisi materinya sekarang, seperti apa untuk mengisi materinya? Pertama, untuk mengisi materi kita harus kenali dulu fitur-fitur LMS ini yang sudah disediakan. Pertama, untuk mengisi materi yang kita berikan. Materi yang kita berikan. Kita harus buat asesmennya dulu, asesmennya. Ini asesmen kita harus kenali dulu, saya kenalkan ya. Tapi saya tidak bisa perkenalkan semuanya, yang biasanya yang paling penting yang akan kita gunakan yang saya harus perkenalkan kepada Anda. Oke, apa artinya asesmen ini? Untuk evaluasi, untuk penugasan kalau ini. Asesmen ini untuk penugasan. Tadi attendance untuk kehadiran, ini untuk video conference. Boleh kita menggunakan ini, boleh juga menggunakan Zoom meeting. Ini untuk upload buku, ini untuk chatting. Chatting pribadi Bapak Ibu dengan dosen, Anda dengan dosen. Ini saya belum pernah pakai external tool, ini bisa untuk upload link dan lain sebagainya ini. Nah, ini file untuk mengupload materi perkuliahan Anda. Gitu, materi kuliah yang Anda lakukan. Terus yang biasa kita gunakan ya, ini forum untuk diskusi bersama semua. Jadi semua siswa itu tahu diskusi ini berada pada forum. Ini kuis untuk kuis pemberian soal. Nanti hal sama dengan ini. Terus URL ini untuk sama dengan ini, tapi lebih baik gunakan URL daripada external tool ini, karena URL ini kita akan mengupload sebuah link. Jadi si mahasiswa itu ketika mengklik ini akan terbawa misalnya link Zoom, link YouTube, gitu. Materi berupa Anda memberikan materi berkaitan dengan ada sebuah video YouTube, link YouTube itu di-copy, di URL-nya copy, di sini URL-nya di-copy, baru ditempel di sini. Kita coba satu-satu ya. File sebenarnya. File pertama file. Coba file. Oke, file. Nah, kita akan mengupload sebuah file perkuliahan di sini. Misal kuliahnya materi perkuliahan judulnya. Boleh, Anda bisa membuat deskripsi di sini. Download, misal. Ini adalah materi perkuliahan. Ini instruksi saja ya kepada mahasiswa. Tetap kita harus tampilkan display description on course page. Oke, upload filenya sekarang. Upload, choose file, klik choose file. Di sini diklik ya, choose file. Tunggu sebentar. Nah, dia akan menampilkan sebuah file. Kita mau naruh apa saja? Ini contoh ya. Saya taruh misalnya file apa ya? Oke, ini saja ya, file sembarangan saja ya saya taruh. Misal saya taruh ini saja masyarakat kota misalnya, saya taruh ini, saya taruh masyarakat kota, saya upload di file ini berupa PPT, boleh PDF dan lain sebagainya, boleh Word juga boleh. Nah, kalau sudah itu, nah apabila Bapak Ibu Anda menginginkan bahwa si mahasiswa itu sudah aktif untuk melakukan hal ini, nah ini klik activity completion, ini boleh ya boleh tidak. Ya, misal dipilih show activity as complete when condition are met. Oke, baru di save return to course. Nah, sudah jadi. Jadi ini materi, nanti si mahasiswa itu akan membaca materi perkuliahannya. Oke. Selanjutnya di pertemuan ini meski harus apa, setelah mahasiswa membaca ini kan pasti muncul sebuah pertanyaan dan lain sebagainya gitu kan.
Misalnya Anda mau naruh ini saja, ya, materi saja. Kalau misalnya Anda menggunakan video conference harus tatap muka langsung dengan mahasiswa, maka yang harus Anda lakukan adalah masuk pada link. Gitu ya, link video pertemuan, video Zoom misalnya, video Zoom meeting, Zoom misalnya. Video conference atau visi boleh, dan apapun namanya nanti ini pertemuan langsung, pertemuan virtual langsung misal judulnya ya. Oke, karena ini eksternalnya apa? Kita harus cari eksternalnya apa. Iya, saya cari contoh saja ini. Nanti kalau sudah Anda punya Zoom meeting, Anda klik URL-nya pada Zoom meeting yang sudah ada buat teknisnya, nanti di OK, langsung di sini. Nah, tidak perlu menggunakan ini nanti. Kalau Zoom misalnya biasanya dia bisa kita tampilkan di sini. Bisa kita tampilkan. Baru save and resume. Jika mahasiswa mengklik ini, dia akan membuka arahnya. Misalnya saya akan naruh linknya e-learning ini. Kalau ini saya buka, nanti akan kebuka e-learning sendiri gitu loh. Dia akan kebuka e-learning sendiri gitu. Gitu ya. E-learning itu sendiri yang akan kebuka. Nah, yang kebuka e-learning itu sendiri. Nah, sekarang bagaimana teknis kita untuk ini? Kita harus membuat alamat Zoom meeting. Pertama, untuk membuat alamat Zoom meeting, klik dulu Zoom. Kita membuat jadwal ini di Zoom, ada perlakuan kedua. Klik Zoom. Masuk menggunakan akun Anda di Zoom ya. Supportnya, ntar. Kalian. Saya akan masuk dulu di video conference-nya. Join meeting. Sign in dulu ya, sign in dulu ke akun Anda. Nah, ini saya punya akun. Silahkan nanti Ibu kalau punya akun masuk di akunnya. Ini Zoom ya. Oke, dia minta diverifikasi, ternyata akun saya ini verifikasi, dia minta motorcycle ya, ini dan ini motorcycle verify. Oke. Nah, ini akun Zoom saya. Apabila saya mau membuat akun schedule ya, saya harus klik schedule. Ini membuat jadwal pada Zoom. Misalnya kuliah. Ini klik di sini kuliah. Kuliah jam berapa sampai jam berapa? Misal bisa di sini jam berapa sampai jam berapa, tanggal berapa. Misalnya tanggalnya tanggal berapa sekarang? Tanggal 20. Oke, kita taruh jamnya jam 9, mulainya jam 9 gitu kan. Durasinya 1 jam, apakah 1 jam? Durasinya klik ini kode anunya, kalau karena kita biasanya WITA, kita cocok dengan Singapura. Kalau WITA itu cocok dengan Singapura. Karena dia WITA plus 8. Kalau dia plus 7 itu WIP. Oke. Kalau di sini Jakarta ini WIP, kalau kita cocok dengan Singapura, Kuala Lumpur, Taipei, Hong Kong, Beijing, Ulan Batur, ini karena dia plus 8. Kita pakai Singapura. Oke, kalau Singapura sudah, durasinya pasti kita akan sesuai dengan WITA nanti. Kalau ini sudah, kita mulai misalnya jam 10. Nah, kalau kita klik 1 jam, berarti jam 10 sampai jam 11. Klik 2 jam, berarti jam 10 sampai jam 12. Oke. Ini sudah. Hostnya, partisipannya off, video di-on-kan saja. Ini. Oke, baru di allow partisipan join anytime, mute partisipan, oke, supaya dia tidak begitu masuk mic-nya langsung mati kalau di sini, dan dia boleh mengaktifkan. Baru di save. Nah, kita sudah punya URL-nya ini, invite link. Ini URL-nya di copy. Nah, ini kita punya URL-nya. Boleh copy, kita copy ya, kita copy.
Sudah kita copy, baru kita kembali ke editing URL. Nah, di sini dimasukkan aja Bapak Ibu di deskripsinya ini, tapi dicentang ya, kalau mau deskripsi dicentang. Nah, ini sudah masuk, berarti kita harus copy ini dulu linknya ini. Ini linknya, kita copy bagian link ini, copy, taruh, ganti ini tadi kan saya pakai link. Nah, kalau sudah baru nah jangan lupa ini diaktifkan. Kalau enggak juga tidak apa-apa, student. Oke. Nah, sudah muncul virtual langsungnya. Nanti si mahasiswa klik gini atau ini, dia sudah terarah kepada link Zoom yang sudah Anda siapkan. Tentunya Anda sebagai dosen sudah berada pada Zoom tersebut. Begitu ya kira-kira langkahnya. Nah, setelah itu bagaimana membuat forum? Diklik aja ini forum, misal forum diskusinya, misal diskusi gitu. Diskusi di sini ya, gitu kan. Diskusi di sini gitu. Di sini ini arahannya ke mahasiswa, display, standar forum, general user. Oke, cukup. Baru kita ini lagi supaya ini tidak abaikan saja, ini langsung ke course save and. Nah, kita sudah punya forum diskusi, materi sudah punya, pertemuan tatap muka kita laksanakan dengan virtual, dan diskusi ada di sini, tambahan diskusinya. Walaupun di sini dalam virtual ada pertanyaan, tapi tidak menentukan nanti mahasiswanya sudah kita tutup perkuliahannya, dia bertanya di sini, boleh seperti itu. Di sini Anda menjawab semua pertanyaannya gitu. Ada juga mahasiswa tidak enak bertanya secara langsung, tapi dia lebih enak di diskusi di sini, menulis sebuah pertanyaan. Gitu ya. Oke Bapak Ibu, mungkin itu saja yang saya sampaikan dengan penggunaan LMS Moodle ini. LMS Moodle ini semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.